Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Eko Wahyudi, NPM 718212463 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pertama, di sini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya pahami, yaitu bertema kepemimpinan lintas budaya, di mana paradigma manajer dan pemimpin. Beberapa percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk manajer. Mungkin memberi kepemimpinan dan pemimpin bisa dilakukan fungsi manajemen, tetapi manajer tidak melakukan fungsi unik di pemimpin manajer. Seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan menguasai banyak informasi dan memprioritaskan keuangan, sementara pemimpin bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasinya. Sementara urusan keuangan menjadi hal yang sekunder. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar secara langsung berupaya untuk pencapaian tujuan-tujuan khusus. Latar belakang filosofi teori X dan Y. 1. Pemimpin yang menggunakan teori X. Orang sifat alaminya tidak suka bekerja dan menghindari bila memungkinkan. Yang kedua, pekerja memiliki ambisi rendah, mencoba untuk menghindari tanggung jawab dan suka diperintah. Yang ketiga, kebutuhan utama pekerja adalah keselamatan kerja. Yang kelima, agar mereka digunakan paksaan, pengendalian, dan pemberlakuan hukuman. Yang kedua, pemimpin yang menggunakan teori Y. Usaha yang dikeluarkan secara fisik dan mental pekerja adalah alami pada semua orang, sebagaimana istirahat dan bermain. Pengendalian eksternal dan hukuman bukan merupakan cara agar orang bekerja memenuhi sasaran organisasi. Orang melaksanakan usaha pencapaian tujuan karena adanya dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Komitmen untuk mencapai tujuan ditentukan oleh reward dan hasil usahanya. Dalam kondisi yang baik, sebagian besar orang mempelajari tidak hanya menerima tetapi juga mencari tanggung jawab. Kapasitas bekerja secara relatif berkaitan dengan tingginya tingkat kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan masalah organisasi yang secara luas dialami orang. Dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah penerapan perilaku terpusat atau work center yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas. Kepemimpinan paternalistik atau menggabungkan perilaku yang berorientasi pada kerja terpusat dengan perhatian terhadap perlindungan kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan: kerja keras, maka perusahaan akan dipeduli padamu. Kepemimpinan partisipatif menggunakan kedua pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang atau yang memperhatikan orang. Gaya kepemimpinan partisipatif mendorong pekerja agar aktif mengontrol kerja mereka sendiri. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, tidak memberikan kesempatan bawahan mengembangkan imajinasi kreativitas. Yang kelima, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan paternalistik. Selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang berlebihan. Kepemimpinan Eropa, pemimpin cenderung bersifat lebih partisipatif, keyakinan kuat dalam hal nilai penghargaan eksternal, gaji, asuransi. Di beberapa negara, manajer tingkat yang lebih tinggi cenderung mengekspresikan nilai-nilai yang lebih demokratis daripada manajer dengan tingkat yang lebih rendah atau exclude Jerman. Lanjutan, Skandinavia dan Inggris, pemimpin cenderung menggunakan kepemimpinan gaya partisipatif. Mereka lebih memilih mendelegasikan wewenang dan membiarkan pengambilan keputusan banyak ditangani manajer menengah
dan tingkat yang lebih rendah Prancis dan Jerman. Pemimpin lebih bersifat otoriter dan terpusat. Keputusan dan strategi perusahaan lebih banyak ditentukan manajer tingkat atas. Kepemimpinan Anglo atau Amerika Serikat secara umum memiliki gaya kepemimpinan partisipatif, pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang lebih bersifat demokratis. Manajer Amerika Serikat biasanya berorientasi kepada pengurangan keanekaragaman atau variety reduction, pembatasan ketidakpastian, dan memfokuskan alternatif. Pemimpin Amerika Serikat cenderung lebih fokus terhadap peluang pemimpin Amerika Serikat memiliki namun hanya kepada individunya. Kepemimpinan Timur Tengah kecenderungan memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, instruksi kaku. Pemimpin sering memberikan arahan dalam setiap operasi, pengerjaan keputusan diambil pada tingkat manajemen tertinggi. Pemimpin cenderung memilih posisi-posisi penting ditempati oleh sahabat karib atau orang yang jelas asal-usulnya. Interaksi pemimpin dan manajer menengah serta bawahan banyak dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, dan pengaruh kekeluargaan. Pemimpin cenderung enggan mengambil resiko tinggi. Kepemimpinan Amerika Latin secara umum dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional leluhur dan bersifat otoriter. Semakin maju dan berkembang perekonomiannya, biasanya gaya kepemimpinan bergerak ke arah partisipatif. Pemimpin lebih menguasai banyak informasi dan hanya berbagi dengan orang-orang dalam golongan sendiri atau dengan golongan yang lebih dipercaya. Contohnya Chile, Peru, Meksiko Utara. Kepemimpinan Jepang, pemimpin lebih cenderung menerapkan gaya paternalistik. Pemimpin Jepang cenderung ahli dalam mengenali kemampuan bawahannya. Pemimpin Jepang memiliki nilai penghargaan eksternal yang tinggi, asuransi keamanan. Pemimpin Jepang menempatkan penekanan kuat pada tujuan-tujuan yang ambigu. Pekerjaan manajer diutamakan adalah untuk menjaga keharmonian, bukan menjadi seorang ahli teknis. Cenderung lebih berfokus pada masalah-masalah yang sangat berat. Pemimpin Jepang sebagian besar membawa orientasi etnosentrisme. Kepemimpinan India, pemimpin India untuk saat ini cenderung bergaya partisipatif. Pemimpin India percaya bahwa pemberian kontrol internal akan lebih banyak mempengaruhi karyawan untuk bekerja lebih kreatif. Juga pemimpin India suka improvisasi baru dalam tantangan bisnis, dalam mencari peluang bisnis baru yang lebih menjanjikan. Seperti studi kasus yaitu pada PT Semarang Jerman merupakan perluasan usaha dari perusahaan internasional Kukdong Corporation yang berpusat di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan yang dipimpin langsung oleh seorang pimpinan yang juga sebagai pemilik perusahaan yaitu Byun Hyo-soo berkebangsaan Korea Selatan ini telah mengembangkan usahanya ke beberapa negara di dunia. Pada PT Semarang Jerman terdapat 1451 karyawan factory 1 dan sejumlah 1.100 karyawan. Keseluruhan 2.272 karyawan penduduk lokal. Perusahaan ini memiliki pimpinan atau presiden utama dan jajaran manajer yang merupakan orang Korea Selatan dan telah bekerja serta tinggal di sini sesuai dengan penugasan yang mereka peroleh dari kantor pusat di Kukdong Corporation, Seoul. Perbedaan budaya menjadi di mana pemimpin di perusahaan tersebut memiliki latar belakang budaya Korea, sementara pengikut mereka adalah karyawan yang merupakan penduduk lokal dengan latar belakang kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Proses kepemimpinan lintas budaya dari karakter kepemimpinan gaya Korea yang disesuaikan dengan pengikut yang berbudaya lokal merupakan suatu fenomena yang unik dari bagaimana mereka dapat melakukan kerjasama dengan baik di tengah perbedaan yang ada, merupakan sesuatu yang menarik. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, diketahui karakter gaya kepemimpinan Korea yang diterapkan pada PT Semarang Jerman sesuai dengan dimensi yang membatasi penelitian ini, yaitu dimensi budaya dari Klukon dan Stolberg serta pola-pola budaya Persian.
Pada umumnya, budaya Korea Selatan merupakan bagian dari budaya Timur, sehingga karakter gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak sulit untuk diikuti oleh bagi karyawan lokal pada perusahaan tersebut. Untuk soal yang kedua, ketika saya menjadi seorang pemimpin pada suatu organisasi, saya akan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan yang menggunakan kedua pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang atau yang memperhatikan orang. Jadi gaya kepemimpinan ini mendorong pekerja agar aktif mengontrol kerja mereka sendiri serta dapat mengajarkan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan, serta memotivasi kerja berupa insentif, gaji, tunjangan, bonus kepada para bawahan agar mereka mempunyai rasa semangat yang lebih tinggi untuk dapat mencapai visi dari perusahaan, dan tidak lupa juga untuk menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dengan keadaan yang baik dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.